Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Arvis Lowy. Jadi di video kali ini teman-teman kita akan membahas tentang Linux Directory Structure. Jadi apa sih ini Linux Directory ini kan? Jadi Linux Directory Structure ini adalah sebuah model sistem pengorganisasian sebuah directory di dalam sistem operasi Linux teman-teman. Jadi struktur yang ini nanti mengikuti standar file system hierarchy standar namanya, atau bisa kita katakan di sini FHS teman-teman. FHS atau file hierarchy teman-teman, hierarchy standar namanya. Ya, seperti ini. Nah, jadi ini adalah contoh dari si FHS ini teman-teman, file hierarchy standar. Jadi FHS ini yang dirancang untuk teman-teman memastikan bahwasanya konsistensi dan memudahkan gitu teman-teman, navigasi di berbagai distribusi di Linux teman-teman. Jadi teman-teman kita harus paham gitu konsep directory Linux ketika kita sudah menggunakan operasi sistem yaitu Linux teman-teman. Oke, mari kita jelaskan masing-masing teman-teman konsep-konsepnya. Jadi konsep dasar dari si Linux ini teman-teman menggunakan struktur directory, dia berbentuk istilahnya tree struktur teman-teman, atau berbentuk pohon gitu. Jadi di mana semuanya tuh dimulai dari sebuah rootnya teman-teman, atau dari akarnya gitu, yang dikenal dengan simbol root directory. Bentuk dari root directory ini adalah seperti ini teman-teman. Jadi kita tambahin yaitu adalah seperti ini teman-teman. Ini adalah root directory teman-teman, tanda slash. Oke, jadi dari sinilah nanti berbagai cabang atau subdirectory nanti menyimpan sebuah data sesuai fungsinya. Seperti nanti file system, habis itu juga file pengguna, konfigurasi, hingga program aplikasi teman-teman. Jadi kita ibaratkan aja teman-teman, konsepnya ini dia adalah seperti pintu rumah teman-teman. Nah, konsepnya ini adalah seperti pintu rumah. Nah, pintu rumah. Jadi ini konsepnya ini adalah pintu rumah teman-teman. Jadi setiap ruangan kan di dalam sebuah rumah itu kan memiliki fungsi-fungsi tertentu seperti dapur, kamar tidur, dan juga ruang tamu teman-teman kan. Begitu juga dengan konsep si Linux ini teman-teman. Linux ini setiap directory punya sebuah directory yang masing-masing memiliki tugas khusus masing-masing teman-teman. Seperti itu. Kemudian kita akan bahas masing-masing teman-teman dari setiap foldernya ini. Jadi kita kan tadi udah tahu nih root directory ini teman-teman kan. Jadi root directory ini adalah sebuah directory dan file system di Linux teman-teman yang berada di bawah root. Jadi ini merupakan sebuah fondasi teman-teman. Nah, ini merupakan sebuah fondasi utama dari sistem filenya teman-teman. Hanya pengguna lah, hanya pengguna dengan hak akses tinggi atau root user teman-teman yang bisa memodifikasi sebuah konten yang berada di dalam root directory ini teman-teman. Seperti itu. Kemudian ada lagi teman-teman bawahannya seperti misalnya kita bisa katakan yaitu adalah bin teman-teman. Seperti ini, folder namanya bin. Atau bisa kita katakan yaitu adalah binary executable teman-teman. Jadi apa sih binary executable ini teman-teman kan? Jadi binary executable ini seperti berisi file executable dasar teman-teman yang diperlukan oleh sebuah sistem. Misalnya seperti fungsi listing teman-teman atau ls, habis itu fungsi seperti copy yaitu cp, atau fungsi memindahkan atau nge-rename yaitu adalah mv teman-teman atau move, dan lain sebagainya. Jadi konsep analoginya ini seperti istilahnya toolbox teman-teman, atau kotak peralatan lah yang berisi alat-alat dasar untuk melakukan sebuah pekerjaan gitu teman-teman, fungsinya. Jadi ini atau binary executable teman-teman, binary executable. Jadi konsep binary executable itulah seperti kayak kotak peralatan teman-teman yang ada di dalam rumah gitu. Itu fungsi dari bin teman-teman. Selain itu ada lagi teman-teman, selain binary ada namanya yaitu boot teman-teman, seperti ini. /boot. /boot. Jadi apa sih fungsi dari /boot ini teman-teman kan? Jadi /boot ini ada sebuah directory nanti teman-teman yang berisi untuk proses-proses booting teman-teman. Booting dari sistem Linux. Seperti nanti kernel Linux teman-teman. Kernel Linux itu bisa kita katakan seperti misalnya kayak nanti namanya ya ada VM Linux namanya teman-teman. Nah, VM Linux, dan juga nanti ada bootloader teman-teman, atau bisa kita katakan namanya grup teman-teman. Seperti ini, grup. Jadi ini
isi dari file, direktori boot teman-teman. Jadi isi dari boot itu adalah untuk, proses-proses dilakukan saat booting. Jadi layaknya teman-teman kayak seperti sebuah kunci lah teman-teman untuk menyalakan mesin, di dalam sebuah mobil gitu teman-teman. Nah, tanpa adanya kayak istilahnya kunci atau boot ini teman-teman, Linux itu tidak bisa bekerja dengan baik gitu teman-teman. Jadi itu fungsi dari boot itu teman-teman atau folder dari boot itu. Selain itu teman-teman ada lagi namanya, adalah dev teman-teman, seperti ini, dev. Jadi dev ini atau device file ini adalah sebuah, folder nanti teman-teman, folder yang berisi file atau untuk perangkat keras yang dikenali oleh si Linux teman-teman. Seperti misalnya nanti, hard disk teman-teman. Kalau misalnya hard disk kan kita bisa kedeteksi antara lain nanti dia bentuknya seperti ini teman-teman, seperti dev atau SDA seperti ini. Nah, atau juga nanti USB atau printer teman-teman. Jadi ibaratnya fungsi dev ini seperti kayak colokan listrik lah teman-teman, kayak colokan listrik yang ada di rumah untuk menghubungkan perangkat-perangkat eksternal seperti misalnya nanti kita kan untuk menghubungkan charger HP, menghubungkan, colokan TV dan lain sebagainya. Nah, itu kan merupakan perangkat eksternal yang terdapat di rumah gitu. Nah, contohnya seperti itu teman-teman, device file atau di folder namanya dev teman-teman. Selain itu teman-teman ada lagi namanya ETC teman-teman. Nah, kita bisa tambahin lagi di sini adalah ETC teman-teman. Kita tambahi adalah ETC slash ETC. Jadi ETC ini adalah sebuah file konfigurasi yang berisi nanti sistem dan aplikasi seperti pengaturan yang berhubungan sama jaringan atau daemon namanya teman-teman. Jadi di dalam ETC ini misalnya nanti dapat di dalam foldernya adalah slash ETC berhubungan sama network dan interface-nya. Seperti ini teman-teman. Nah, ini yang terdapat di dalam ETC. Jadi ini seperti istilahnya manualisasi dari rumah teman-teman. Nah, ini sebuah manual dari rumah yang menjelaskan bagaimana semua perangkat itu diatur gitu teman-teman. Nah, ini merupakan dari struktur folder dari ETC itu tadi teman-teman. Selain itu ada juga, selain dari ETC ada namanya, home teman-teman. Nah namanya itu home. Home seperti ini teman-teman. Home ini adalah sebuah fungsi direktori teman-teman yang berisi nanti ruang-ruang pribadi teman-teman untuk setiap dari user atau pengguna. Misalnya jikalau misalnya penggunanya bernama Nizwa gitu, maka foldernya itu bernama nanti home Nizwa. Nah, seperti itu. Misalnya di sini kita contoh lah. Misalnya home, di sini misalnya ada nama usernya Nizwa. Berarti nanti ada nama home Nizwa seperti ini teman-teman. Nah, jadi ibarat home ini seperti kamar tidur lah teman-teman. Kamar tidur pribadi di dalam rumah. Nah, seperti itu. Jadi kok misalnya nanti ada user namanya Nizwa, ada namanya misalnya Fairuzia, jadi nanti namanya di situ tertulis Fairuzia atau Nizwa teman-teman di dalam home ini tadi. Jadi ibarat ini sebuah kamar tidur pribadi teman-teman. Fungsi dari home ini tadi teman-teman. Habis itu selain itu ada namanya, lib teman-teman di sini. Kita garis lagi, tarik lagi namanya yaitu adalah slash lib namanya teman. T lib. Nah, seperti ini. Jadi apa sih fungsi dari, folder dari lib ini? Jadi lib ini atau berisi file library teman-teman, seperti layaknya kok di Windows namanya DLL teman-teman. Ah, seperti DLL di Windows yang dibutuhkan oleh si binary yang terdapat di file namanya bin ini tadi teman-teman. Ah, yang terdapat pada file bin ini tadi. Ah, jadi ini konfigurasi tambahan. Ah, yang untuk dibutuhkan di sebuah program nanti teman-teman. Ah, jadi ini seperti layaknya kayak buku panduan teman-teman untuk alat-alat yang ada di bin tadi atau di kotak peralatan kita tadi teman-teman. Ah, ini fungsi dari lib tadi teman-teman. Habis itu ada lagi filenya bisa kita isi lagi yaitu media teman-teman. Nah, media atau MNT namanya teman-teman. Nah, media atau MNT namanya. Nah, jadi apa sih fungsi dari media atau MNT ini? Jadi kita jelasin yang pertama media teman-teman. Media ini istilahnya kayak tempat untuk memounting perangkat eksternal seperti, USB, DVD, atau yang berhubungan sama, perangkat-perangkat eksternal, teman-teman. MNT ini adalah sebuah folder nanti yang digunakan untuk secara mounting file system manualnya, teman-teman.
istilahnya ibarat kayak, ini teman-teman fungsi media atau MNT ini kayak seperti bisa kita katakan meja tamu teman-teman, untuk menaruh istilahnya barang-barang tamu yang akan datang ke rumah gitu teman-teman. Nah ini fungsi media atau MNT atau MON itu tadi teman-teman. Nah, selain itu ada lagi namanya teman-teman bisa kita isi yaitu OPT teman-teman. Nah kita isi lagi di sini adalah OPT teman-teman. Ya, kita isi di sini adalah misalnya OPT. Jadi apa sih fungsi dari OPT ini teman-teman kan? Jadi, OPT ini, digunakan nanti untuk menginstal perangkat lunak tambahan atau opsional yang tidak disertakan oleh sistem dari intinya. Jadi bisa kita katakan OPT ini adalah optional software, bisa kita katakan namanya teman-teman. Ah, jadi seperti kayak ruang tambahan lah teman-teman untuk barang-barang opsional yang ada di rumah. Seperti misalnya kita ingin beli lampu tidur gitu teman-teman, atau memasang, botol minuman kecil untuk di kamar gitu. Ah, ini adalah sebuah istilahnya perangkat-perangkat tambahan lah gitu teman-teman, untuk yang disediakan oleh ke dalam sistem intinya, yaitu adalah folder OPT teman-teman. Selain itu ada juga lagi namanya yaitu Proch namanya teman-teman. Nah, kita bisa isi di sini lagi namanya Proch teman-teman. Proch, kita isi yaitu adalah Proch namanya. Apa sih Proch ini? Proch inilah nanti yang berisi informasi tentang proses yang sedang berjalan sistem teman-teman, seperti nanti memori, CPU, dan perangkat-perangkat lunak perangkat-perangkat keras lainnya teman-teman. Seperti istilahnya, monitoring lah teman-teman, layar monitor yang untuk membantu istilahnya melihat aktivitas-aktivitas yang ada di rumah gitu teman-teman. Jadi itu fungsi dari Proch itu tadi teman-teman. Jadi itu konsep sederhana dari, direktori dari Linux. Selebihnya ada lagi sih sebenarnya teman-teman, bisa kita isi antara lain misalnya kita isi di sini sbin namanya teman-teman, sbin. Atau bisa kita katakan sistem binary. Ah, ini istilahnya nanti berisi file executable yang digunakan untuk tugas-tugas administratif teman-teman, seperti nanti fdisk, fsck, dan lain sebagainya teman-teman. Jadi seperti alat khusus lah, tool khusus teman-teman yang hanya dibolehkan oleh si yang punya rumah, hak rumah teman-teman, si mekanik rumahnya gitu. Nah, teman-teman, atau bisa kita katakan admin nanti. Habis itu ada juga namanya yaitu TMP teman-teman. Nah, di sini kita bisa isi yaitu adalah TMP teman-teman. Oh, sorry salah, yaitu adalah TMP teman-teman. Kita bisa isi lagi di sini TMP namanya. Jadi PMP ini atau temporary files ini nanti digunakan untuk menyimpan file sementara yang akan dihapus nanti teman-teman setelah si Linux-nya ini mati atau reboot teman-teman. Nah, power off atau reboot. Jadi nanti dia ini layaknya seperti kayak keranjang sampah di rumah kita lah. Jadi kok misalnya udah penuh atau kita mau buang, tinggal kita buang aja teman-teman. Ah, seperti itu. Habis itu selain itu ada namanya bisa kita isi yang sering kita dengar juga namanya user teman-teman atau USR tulisannya. USR seperti ini. Jadi USR ini atau user binaries and read only ini adalah sebuah direktori yang berisi istilahnya aplikasi teman-teman yang diinstal oleh pengguna gitu. Jadi ada juga yang berisi tentang file dokumentasi dan library-library tambahan. Jadi seperti, ibarat kalau di dalam rumah tuh kayak seperti ruang publik lah untuk barang-barang bersama di rumah. Contoh misalnya kayak TV atau bisa kita katakan komputer rumah gitu, dan seterusnya teman-teman. Jadi itu konsep dari folder USR namanya teman-teman. Selain itu ada lagi sebenarnya teman-teman, masih banyak lagi yaitu bisa kita isi adalah var teman-teman. Var ini adalah berisi file yang sering berubah seperti log system teman-teman. Jadi seperti charge atau data aplikasi teman-teman. Nah, jadi nanti di dalam folder var inilah akan berisi file-file tersebut teman-teman. Seperti ibarat kayak lemari arsip lah untuk menyimpan istilahnya catatan-catatan harian di rumah. Jadi konsep di dalam filenya ini misalnya kayak ini seperti ini teman-teman. Var log teman-teman. Nah, ini contoh dari yang terdapat dari nanti log-log yang terdapat pada aplikasi yang sedang berjalan gitu teman-teman. Nah, seperti itu. Pertanyaannya teman-teman, kenapa kita harus memahami hal tersebut gitu? Apa tujuannya gitu teman-teman kan gitu. Apa tujuannya kita mempelajari istilahnya konsep folder-folder yang terdapat pada Linux ini seperti yang bisa kita katakan etc, network interface, media, MNT, OPT dan seterusnya. Yang pertama otomatis kita akan mempermudah proses kita dalam troubleshooting teman-teman. Misalnya saat kita menjalankan aplikasi dan aplikasi tersebut ada error kan, file log yang terdapat di semacam var log ini kan
sering menjadi petunjuk awal ya untuk mendiagnosis aplikasi apa proses apa sih yang membuat si aplikasi ini menjadi error gitu, teman-teman. Habis itu untuk mengoptimalkan, sebuah pengaturan, teman-teman. Jadi file konfigurasi yang terdapat misalnya di dalam etc ini nanti, teman-teman, adalah tempat untuk melakukan banyak penyesuaian untuk kebutuhan kita, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya seperti kayak istilahnya di file etc ini tadi lah, teman-teman. Habis itu untuk meningkatkan efisiensi dalam proses kita development atau pengembangan. Jadi kita bisa tahu kemana kita harus menaruh file, habis itu library atau binary, teman-teman, untuk menjalankan file-file bin itu tadi atau file-file aplikasi di Linux itu. Jadi saya ada tips juga, teman-teman, untuk kalian yang baru belajar di Linux, teman-teman. Untuk mempelajari konsep-konsep ini, coba pelajari konsep dasar ya, seperti nanti ls dan cd, teman-teman, untuk menjelajahi struktur direktori yang terdapat pada program Linux. Jadi habis itu juga jangan kalian sembarangan juga, teman-teman, menghapus file yang ada di direktori Linux, seperti misalnya nanti di file etc atau bisa kita katakan di boot ini, teman-teman. Nah, kalau misalnya boot ini kalian hapus ya Linux kalian tidak akan bisa jalan. Ketika kalian misalnya menghapus di dalam file etc ini, ya kembali lagi kita sudah jelaskan sebelumnya, mungkin ada beberapa pengaturan-pengaturan di Linux nanti yang tidak bisa berjalan dengan baik. Misalnya kalian menghapus di network, ya otomatis network kalian tidak akan berjalan dengan baik, gitu. Jikalau misalnya kalian bingung, teman-teman, untuk berhubungan sama informasi-informasi ini lebih lanjut, kalian bisa menggunakan fungsi yang ada di Linux, yaitu adalah man, teman-teman, namanya man. Jadi man ini adalah sebuah ibarat seperti untuk baca dokumentasi yang terdapat pada Linux, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi, dengan kata lain, teman-teman, dengan mempelajari ini kalian bisa ya dengan kata lain meningkatkan proses development kalian, habis itu mempermudah dalam konsep, troubleshooting dan mengoptimalkan istilahnya pengaturan-pengaturan kalian lah di Linux, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kritik dan saran, teman-teman bisa aja hantam aja kolom komentar di bawah atau bisa buat isu perihal, mungkin dari, direktori Linux ini atau di luar dari direktori Linux ini, teman-teman. So, thank you, teman-teman, untuk hari ini. Thank you, teman-teman. Thank you.